Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam pertolongan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan lagi satu pandangan atau analisa yang diberitakan ya di portal Demokrasi News pada tanggal 1 Juli kemarin 2023 dengan judul Takut Anies Menang, Mega dan Jokowi Gembala Prabowo. Kita tidak tahu apa maksudnya Gembala Prabowo ini. Sebentar nanti ada penjelasan dari penulis dan narasumber yang terkait dengan ini. Kita pun nanti akan, tentunya masalah ini saudara sekalian lebih awal, rupanya memang ini menurut pandangan Faisal Assegaf, salah seorang kritikus bahkan tim sukses pendukungnya Jokowi pada periode pertama, yang hari-hari ini begitu keras mengkritik pemerintahan Jokowi dengan seluruh kebijakan-kebijakan baik ekonomi, politik maupun yang perilaku Jokowi dan kabinetnya. Itulah dia kritikus Faisal Assegaf ya. Nah baiklah, kawan-kawan sekalian, sebetulnya pandangan dia ini tidak diurai, tidak terlalu panjang, tetapi menurut saya sangat padat, dan dia lagi akhir-akhir ini lagi banyak kritik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap sudah bermasalah, baik di Jokowi sendiri maupun kebijakan dari beberapa kementerian yang terkait mulai dari korupsi, KKN dan lain sebagainya, kebohongan dan lain sebagainya. Itu dia selalu angkat sebagai tema yang dia kelihatannya sangat menyesal ketika dia mendukung Jokowi pada periode pertama yang lalu, dan pada periode kedua dia sudah tidak lagi mendukung karena mungkin dia sudah melihat bahwa Indonesia tidak bisa terlalu mahal harganya dipertaruhkan dengan seorang pemimpin seperti Jokowi. Tetapi faktanya Jokowi menang, walaupun memang Anda bisa rasakan sendiri bagaimana kehidupan di negara ini, ekonominya mahal ya, susah. Mungkin juga bagi sebagian orang, terutama rakyat kecil, adalah pendapatan rakyatnya rendah, pekerjaannya susah karena pekerjaannya tenaga kerjanya, lahan untuk pekerjaan itu diobral ke tenaga kerja dari luar, terutama dari China dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kawan-kawan sekalian, relevansi dengan ini kita coba bacakan apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf, seorang kritikus dan pendukung Jokowi pada periode pertama yang lalu, dan kini mengkritik secara tajam hampir seluruh kebijakan pemerintahan Jokowi. Saudara sekalian, kadang kemesraan dan ketegangan antara Jokowi dan Megawati hanyalah teater permainan kedua aktor tersebut. Sudah berlangsung lama dalam kongsi politik yang sangat kuat. Jadi yang kita tangkap kan seakan-akan Megawati dan Jokowi kan hubungan kurang bagus nih. Tapi menurut dia itu hanya teater saja, sandiwara, dan itu sudah lama mereka bangun seperti itu untuk mengecoh pihak lain, coba seakan-akan mereka retak, padahal sebetulnya tidak. Nah, hubungan Jokowi dan Mega tidak akan retak. Justru dari pilpres ke pilpres semakin solid dan diikat oleh aneka kepentingan di belakang istana, saling berbagi kue kekuasaan, katanya. Kalau itu benar ya, benar. Selanjutnya dia mengatakan bahwa Prabowo 2 kali menjadi korban persekutuan politik paling brutal oleh Jokowi dan Megawati, yakni dugaan modus pemilu curang yang sampai saat ini masih meninggalkan trauma bagi jutaan rakyat. Dia menyatakan pemilu curang, pada pemilu-pemilu sebelumnya 2014, 2015 itu dianggap pemilu-pemilu yang curang, termasuk di pilpres. Dan tampaknya praktek pemilu kardus itu akan kembali dimainkan. Terlebih munculnya skandal 52 juta suara fiktif, intervensi Jokowi terlibat pilpres dan sebagainya, memberi sinyal kuat kecurangan pemilu sulit dihindari. Nah, saudara sekalian, menurut dia pemilu 2024 yang akan datang dapat diduga kuat akan terjadi kecurangan, mungkin lebih besar dari diduga sebelum-sebelumnya. Karena beberapa waktu yang lalu sudah beredar berbagai macam opini dan berita dan viral, dikatakan ada 52 juta suara yang diduga fiktif.
yang ada di dalam yang akan dikelola oleh KPU. Sama dengan beberapa waktu yang lalu. Dan KPU dan Bawaslu diam 1000 bahasa seakan-akan membenarkan itu. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, tidak diawasi dengan baik, maka siapapun pemenangnya, pemenang yang tidak dikehendaki oleh rejim yang akan datang pasti akan kalah, sekalipun dia pemenang pilpres atau pemenang pemilu. Nah ini makanya si Faisal Assegaf ini relevan ini, saya kira apa yang dia angkat ini. Tapi menariknya formasi pertarungan pilpres 2024 tidak lagi memposisikan Prabowo sebagai korban pemilu kardus. Prabowo kini justru digembala oleh Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan, katanya. Di waktu yang sama Megawati mengendalikan Jokowi sebagai petugas partai untuk memuluskan jalan bagi Ganjar. Drama politik licik itu tidak lain demi memastikan pilpres hanya diikuti oleh Prabowo dan Ganjar. Nah ini terkait dengan isu penjegalan Anies ini. Jadi mereka ingin 2 pasang saja, yaitu menurut Faisal itu persekongkolan Ibu Mega dengan Jokowi ini menghadirkan 2 saja. Jadi kalaupun Prabowo menang ya masih aman-aman. Tetapi sesungguhnya mereka akan berakhir di meja, Prabowo akan disembelih di meja persembelihan dan Ganjar akan menang. Nah oleh karena itu, dan Ganjar bisa terancam jika Anies ikut serta di dalam pilpres yang akan datang. Oleh karena itu mereka mencari berbagai macam formula, termasuklah aspek hukum, lembaga hukum dipakai untuk mencoba menjegal Anies lebih maju di pilpres 2024 yang akan datang. Selanjutnya, Megawati dan Jokowi membuat kedua capres tersebut hanyalah berbeda label saja, yakni Prabowo boneka istana, sementara Ganjar boneka PDIP untuk amankan deal kepentingan politik oligarki. Tak heran berbagai upaya untuk menjegal Anies terus dilakukan oleh PDIP dan Jokowi. Sebab bila Anies lolos ke gelanggang pilpres, sangat berpotensi besar untuk menang, katanya. Terlebih kuatnya arus kesadaran kolektif rakyat yang makin progresif mendesak perubahan. Rakyat jenuh dan menolak praktek kekuasaan berpindah pada boneka atau petugas partai berikutnya. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh kritikus Faisal Assegaf. Dan sekali lagi kita tegaskan, beliau ini, anak muda ini merupakan aktivis 98 bersama Adian maupun yang lain-lain. Sebetulnya 98 itu Adian itu dia adalah orang yang tukang mabok ya, yang di jalan-jalan dilemparin polisi dan lain sebagainya. Tetapi pikiran-pikiran di belakang besar untuk gerakan itu bukan Adian. Banyak pihak, terutama umat Islam yang terlibat, yang menghendaki sudah Pak Harto sampai di sini saja. Nah, jadi saudara sekalian, Faisal Assegaf salah satu saksinya yang kemudian pada pemilu Pilpres 2024 bergabung dengan kelompok Adian ini mendukung Jokowi. Namun yang sangkutan melihat bahwa rejim Jokowi ini bermasalah. Dan perjalanannya dia kemudian menarik diri dan dia menjadi pengkritik yang keras hari-hari ini terhadap rejim ini karena dianggap akan membawa negeri ini, rejim ini akan termasuk kelompok rejim ini akan membawa negeri ini ke jurang yang paling dalam, ke jurang krisis yang paling dalam, dan rakyat Indonesia akan pada akhirnya menjadi korban. Itu yang kemudian membuat dia mengkritik habis, dan kelihatannya dia percaya bahwa Prabowo tidak lagi diharap. Dan dia percaya bahwa hanya Anies yang bisa menyelamatkan Indonesia di 2024 yang akan datang. Karena itu, mari kawal suara para relawan-relawan, masyarakat luas. Bagi kita yang penting pemilu jujur, ya, pemilu jujur, pemilu adil, berlangsung, dan para pemimpinnya betul-betul bukan bagian dari oligarki, bagian yang disewa oleh oligarki untuk memimpin bangsa ini, sehingga ke depan yang jadi korban adalah terus-terus rakyat kecil, dan mereka hanya melayani para oligarki, kepentingan oligarki selama 5-10 tahun. Itu yang kita hindari. Oleh karena itu, saudara sekalian, pilihlah pemimpin yang kira-kira menurut Anda punya keyakinan bahwa dia bisa mesejahterakan Indonesia, dia bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,
dia bisa mewujudkan kemajuan bangsa kita, dan dia tidak kompromi dengan para pencuri, pencoleng, koruptor di kalangan pecundang maupun oligarki yang selama ini menggerogoti negeri ini sehingga rakyat menjadi menderita. Dan bangsa ini tidak maju-maju karena juga mereka yang mengatur sang pemimpin yang memiliki pengetahuan yang sangat rendah, juga memiliki potensi bohong yang banyak, berbohong berulang-ulang, dan itu tidak inginkan di masa akan datang. Dan jangan wariskan lagi apa-apa yang setelah merusak bangsa ini dari kepemimpinan saat ini. Maka pilihlah mereka yang tidak mendapatkan tongkat estafet atau warisan buruk dari rejim saat ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.